Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1591 Gunung Mayat. Saat bulan perak menggantung di langit, keempat bintang yang sedang naik daun berbalik dan ketakutan oleh keributan ini. Mereka telah memaksa Lin Yun ke jalan buntu, tapi kemunculan tiba-tiba gadis muda itu aneh. Yang terpenting, tekanan dari garis keturunannya jauh lebih kuat daripada kura-kura Suantian, dan tekanan itu cukup untuk menekan mereka berempat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Chang Yu berbisik sambil memegang tablet naga petir. Tunggu dan lihat. Kita masih belum tahu apakah orang ini teman atau musuh. Jiang Tong berkata, semua orang memiliki pemikiran yang sama dengannya. Paling tidak, mereka tidak bisa melihat hubungan antara orang ini dan Lin Yun. Tepat ketika semua orang merasa tidak yakin, sepotong musik seruling bergema. Ketika musik seruling bambu giok ungu ilahi berbenturan dengan musik seruling tulang, mereka berbenturan seperti pisau. Nyanyian Phoenix. Lin Yun langsung mengenali musik itu. Lil Purple pernah mengajarinya lagu Phoenix. Saat musik seruling bergema, wajah pemuda seruling tulang itu berubah, dan tekanan pada Lil Red berkurang. Aura ganas kemudian meledak darinya. Minggir, bunuh anak nakal itu. Jiang Tong tegas dan menjadi yang pertama merespons, segera menyerbu ke arah Lin Yun. Karena orang ini adalah musuh, mereka tidak perlu menunggu lebih lama lagi dan ingin menyingkirkan Lin Yun terlebih dahulu. Pedang iblis pemakan darah. Dampak naga sejati. Matahari surga yang lebih rendah. Jaring surgawi. Keempatnya menggunakan artefak suci mereka, dan aura mereka mencapai ketinggian yang menakutkan. Mereka bertekad untuk membunuh Lin Yun. Bagus. Lin Yun melambaikan tangannya, dan sebuah payung muncul di tangannya. Sebelum keempatnya bisa bereaksi, Lin Yun mengaktifkan tulang naga biru dan menuangkan rune naganya ke dalam payung. Bahkan setelah mencapai alam nadi naga, masih sulit baginya untuk menggunakan payung matahari bulan naga biru. Setelah memasukkan 40.000 rune naga ke dalam payung, Lin Yun meraung dan membuka payung matahari bulan naga biru. Sebuah layar cahaya memblokir semua serangan yang masuk saat payung dibuka. Terlepas dari naga petir, jaring besar yang berkedip-kedip dengan api dan kilat, atau pedang iblis Kinken, mereka semua memantul kembali saat mendarat di layar cahaya. Apa yang terjadi? Keempatnya terkejut dan tidak dapat memahami mengapa Lin Yun memiliki harta karun seperti itu. Terlalu sulit dipercaya bahwa dia bisa memblokir 4 serangan mereka sendirian. Orang harus tahu bahwa Lin Yun sudah menghabiskan banyak sekali asal naganya. Artefak suci kemuliaan. Chang Yu berseru dengan terkejut. Penglihatan yang cukup bagus yang kamu miliki di sana. Tapi itu sudah berakhir sekarang. Lin Yun tersenyum karena dia merasakan ada batasan dalam payung yang mencegahnya untuk mengaktifkannya lebih lanjut. Ini bukanlah kekuatan penuh dari payung itu. Payung ini mungkin bisa memanggil naga sejati atau bahkan rasi bintang naga biru. Setelah menutup payungnya, Lin Yun melompat dan mendarat di depan Chang Yu. Sebelum yang terakhir bisa menanggapi, Lin Yun mengangkat payung dan mengayunkannya ke bawah. Meskipun Chang Yu berhasil memblokir serangan Lin Yun tepat waktu dengan tablet batu, gelombang kejut masih membuatnya memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi pucat. Payung itu seperti gunung di tangannya saat dia mengayunkan payung ke bawah. Setelah mengayunkan payung ke bawah 3 kali, tablet batu itu hancur, dan jiwa naga yang tersisa terbang keluar dari tablet. Simpan. Lil Red menarik napas dalam-dalam, mengaktifkan rune suci pelahap, dan melahap jiwa naga itu. Ketika Lil Red melahap jiwa naga, aura kera naganya meledak dan mengeluarkan raungan ganas. Secara bersamaan, seruling tulang meledak di bawah musik Lil Purple dan pemuda seruling tulang memuntahkan seteguk darah. Melihat ini, Lil Red mengeluarkan raungan ganas dan mengayunkan tongkatnya ke bawah, mati. Tidak, tidak, tidak. Jiang Tong, selamatkan aku. Wajah pemuda seruling tulang itu menjadi pucat, menghadap ke arah kera naga. Melihat ini, Jiang Tong mengertakkan gigi dan menginjakkan kakinya ke permukaan kolam, ingin menyelamatkan temannya. Tapi bagaimana mungkin Lin Yun membiarkan dia menyelamatkan pemuda seruling tulang itu? Dia muncul di atas Jiang Tong dengan beberapa kilatan dan meraung, turunlah. Saat payung matahari bulan naga biru memancar terang, 40.000 rune naga menjelma menjadi seekor naga biru yang turun dari langit. Jiang Tong dipaksa untuk menerima serangan Lin Yun secara langsung, tapi kekuatan dari payung itu terlalu menakutkan.
Bertabrakan secara langsung, Jiang Tong memuntahkan seteguk darah saat dia jatuh kembali ke kolam, menciptakan percikan besar. Sementara itu, tongkat gayung iblis surgawi terpancar dengan cahaya hitam dan emas yang bermanifestasi menjadi siluet kera naga raksasa di langit. Kera naga itu juga memegang tongkat yang diayunkan ke bawah, langsung membunuh pemuda seruling tulang itu. Adegan ini sangat berdarah. Seseorang yang tadinya baik-baik saja, kini telah berubah menjadi daging cincang. Setelah menggunakan payung matahari bulan naga biru dengan kekuatan penuh 3 kali, Lin Yun kelelahan dan sedikit terengah-engah, sementara dahinya dipenuhi keringat. Ketika dia melihat sekeliling dari sudut matanya, dia menemukan bahwa Chang Yu sudah melarikan diri begitu tablet batunya hancur. Qin Ken dan Yan Jiao tidak terlalu jauh, tetapi musik Lil Purple menahan mereka. Ketika bulan perak turun saat musik mencapai klimaksnya, Jiang Tong, Yan Jiao, dan Qin Ken, yang tidak bisa melarikan diri tepat waktu, dipaksa berlutut karena musik, membuat wajah mereka jelek. Ketika Lil Purple turun, pohon Phoenix setinggi 1000 kaki muncul di belakangnya, di mana seekor burung Phoenix es perak sedang beristirahat di atas pohon. Tak lama kemudian, semua burung di udara membungkuk ke arah burung Phoenix es perak. Ini semua adalah fenomena. Itu mirip dengan saat Lin Yun memainkan Song of the Phoenix, tapi satu-satunya perbedaan adalah Lil Purple memainkan musik dengan nada suci, sedangkan Lin Yun hanya menggunakan nada mulia. Ketika kaki Lil Purple mendarat di permukaan kolam, Jiang Tong, Yan Jiao, dan Qin Ken meledak. Yang disebut, para jenius yang meningkat di peringkat iblis, tidak ada apa-apanya di hadapan Song of the Phoenix, dan adegan ini membuat Lin Yun tercengang. Apakah ini kekuatan Lil Purple setelah memurnikan 60.000 kilogram? Bukankah ini sedikit terlalu sulit dipercaya? Meskipun dia mendapat bantuan dari seruling bambu giok ungu ilahi, itu masih membuat kulit kepala Lin Yun tergelitik. Rambut Lil Purple berwarna perak saat dia menggunakan suling bambu giok ungu ilahi. Selain fiturnya yang sempurna, itu membuatnya terlihat lebih halus. Dia masih dalam bahaya beberapa saat yang lalu, tapi Lil Purple dengan mudah menyelesaikan 3 jenius ketika dia bergerak. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia telah meremehkan kekuatannya. Atau lebih tepatnya, Lil Purple telah memulihkan sebagian besar kekuatannya ketika pohon Phoenix tumbuh. Ketika Lil Red kembali ke bentuk kucingnya, ia terisak sambil berlari ke arah Lil Purple. Ia mengira bahwa Lil Purple sangat marah dan tidak akan bisa bertemu dengannya lagi. Inilah sebabnya mengapa Lil Red sangat emosional saat melihat Lil Purple lagi. Berhenti menangis. Aku tidak pernah mengatakan aku akan pergi. Lil Purple tersenyum sambil memeluk Lil Red dan mengusap kepalanya. Melemparkan seruling giok bambu ungu kembali ke Lin Yun, Lil Purple berjalan mendekat sambil tersenyum, ini, kamu bisa memilikinya kembali. Kau tidak marah lagi. Lin Yun tersenyum. Huff. Aku tidak pernah marah. Kamu pantas mendapatkannya jika kamu terbunuh, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Lil Purple memutar matanya. Aku di sini hanya karena aku mengkhawatirkan Lil Red. Lin Yun tidak bisa berkata-kata saat mendengar itu. Di mana kura-kura Suantian? Lil Purple bertanya. Lin Yun tersenyum karena dia tahu bahwa Lil Purple berhati lembut. Aku hampir lupa tentang itu. Aku akan menyebutnya. Lin Yun menoleh ke kolam dan berteriak, kakak kura-kura, 4 kultivator iblis sudah ditangani. Kamu bisa keluar sekarang. Tapi kolam itu sunyi, dan kura-kura Suantian tidak berniat menanggapi Lin Yun, membuat Lin Yun dalam posisi yang canggung. Apa yang terjadi? Lil Purple bertanya. Melihat ini, Lin Yun memberi tahu Lil Purple apa yang terjadi ketika dia mencoba bergabung dengan kura-kura Suantian, tetapi yang terakhir melarikan diri. Mendengar perkataan Lin Yun, Lil Purple langsung menjadi marah, kamu bajingan. Kamu selalu pintar, jadi kenapa kamu membiarkan kura-kura kecil membodohimu? Kamu terlalu bodoh. Lin Yun terdiam karena dia tidak bisa membantah kata-kata itu. Jika Lil Purple tidak muncul, dia mungkin sudah dalam masalah, bahkan setelah menggunakan payung matahari bulan naga biru. Kura-kura Suantian terlalu tidak setia, benar-benar merusak rencana Lin Yun, dan hari ini adalah pelajaran baginya. Dia tahu dia harus berhati-hati saat berinteraksi dengan orang lain. Binatang iblis termasuk di dalamnya, mulai hari ini. Di mana kau terluka? Hati Lil Purple menjadi lembut setelah melihat Lin Yun yang sedih. Yah, setidaknya itu tidak mematikan. Lin Yun menggelengkan kepalanya karena dia tidak menderita luka parah. Dia hanya menghabiskan banyak sekali asal naganya. Sedangkan untuk luka ringan itu, dia bisa pulih dengan mengandalkan fisik suci naga biru dan tulang naga biru. Aku akan memaksanya keluar, kata Lin Yun.
Kura-kura Suantian mungkin takut dan berpikir bahwa Lin Yun tidak akan bisa menghadapi 4 bintang peringkat iblis yang sedang naik daun. Jadi dia bertekad untuk menolak bantuannya. Tapi Lin Yun tidak bisa menerima reputasinya hancur di tangan kura-kura Suantian. Dia belum pernah menderita kerugian seberat ini sebelumnya, dan kura-kura Suantian harus menyerahkan darah suci kura-kura hitamnya, terlepas dari apakah dia bersedia. Setelah bertarung dengan bintang-bintang yang sedang naik daun dari peringkat iblis, Lin Yun merasa perlu untuk segera melakukan terobosan karena perbedaan antara dua tahap dalam kultivasi mereka membuatnya sangat menderita. Di medan perang tandus kuno, dia harus menghadapi para jenius alam nadi naga tingkat 4. Pada saat itu, bukankah itu berarti dia tidak akan memiliki kemampuan untuk membalas? Tidak, tidak, tidak. Jangan mendekat. Tapi tepat ketika Lin Yun hendak bergerak, Chang Yu tiba-tiba kembali sambil berteriak. Dia terus mundur seolah-olah telah melihat keberadaan yang menakutkan. Ketika Chang Yu mundur ke tepi kolam dingin, dia berlutut dan bersujud, "Senior, saya salah. Jadi tolong, ampuni saya." Tidak butuh waktu lama sampai dahinya berlumuran darah. Hal ini langsung membuat Lin Yun dan Lil Purple cemas saat mereka dengan gugup melihat ke arah hutan. Bab 1592 Nyawaku di Tanganku. Lin Yun dan Lil Purple secara bersamaan penasaran dan terkejut. Terlepas dari apakah itu niat pedang Lin Yun atau indera bawaan Lil Purple, mereka akan bisa mendeteksinya jika seseorang mendekati mereka dalam jarak 100 mil. Jika mereka tidak bisa mendeteksi siapapun, itu hanya berarti satu dari dua hal. Salah satunya adalah orang ini memiliki teknik rahasia penyembunyian aura seperti pernapasan kura-kura hitam, atau orang ini lebih kuat dari Lin Yun. Jika yang kedua, orang ini setidaknya adalah orang suci. "Senior, ampuni hidupku." Chang Yu terus bersujud dengan dahinya berlumuran darah, tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghentikan sujudnya. Lin Yun dan Lil Purple mendekat satu sama lain saat mereka merasakan tekanan yang sangat besar. Tepat ketika keduanya merasa tidak nyaman, seseorang berjalan keluar dari hutan. Itu adalah seorang tetua berjubah abu-abu. Ketika Lin Yun melihat orang tua ini, dia segera merasakan tekanan yang sangat besar. Orang ini tidak memiliki aura apapun, seolah-olah dia tidak memiliki kultivasi apapun. Lebih tepatnya, tanda-tanda kehidupannya praktis tidak ada. Orang ini berdiri di sana, namun dia akan merasa bahwa orang ini tidak ada jika dia tidak melihat orang ini sendiri. Di sisi lain, keterkejutan melintas di pupil mata Lil Purple, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. "Senior, ampuni hidupku." Chang Yu menjadi semakin takut, tetapi lelaki tua itu tidak bisa diganggu dan melambaikan tangannya ke arah Chang Yu. Kekuatan tak terlihat turun dan melilit Chang Yu. Saat kekuatan tak terlihat itu mulai menyempurnakan Chang Yu, ini membuatnya mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Ini membuat sudut bibir Lin Yun bergerak-gerak karena dia bisa merasakan bahwa lelaki tua itu memurnikan Chang Yu seperti dia memurnikan pil. Saat Chang Yu berteriak kesakitan, tubuhnya mulai menyusut dan berubah menjadi pil merah yang jatuh ke tangan Lin Yun. Pil merah memancarkan aura yang kuat, dan tidak ada yang akan mengira bahwa pil ini dimurnikan dengan menggunakan tubuh seorang jenius alam nadi naga. Wajah Lin Yun berubah karena dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Menilai dari reaksi Chang Yu, mungkinkah dia telah mengenali asal-usul orang ini? Tetua berjubah abu-abu itu muncul di hadapan Lin Yun dan Lil Purple di saat berikutnya dengan senyuman, "Kalian tidak perlu gugup, dan aku sudah tahu apa yang terjadi. Kalianlah yang menyelamatkan cucuku." "Cucu." Lin Yun sempat tercengang mendengarnya. "Cucumu menipu kami." Lil Purple berkata dengan acuh tak acuh. Lin Yun terkejut mendengarnya karena orang tua ini ternyata adalah kakek dari kura-kura Suantian itu. Ini berarti dia adalah seorang tua. Kura-kura Suantian yang berada di puncak, yang berarti orang tua ini seharusnya adalah seorang suci. Saat orang tua itu mengerutkan alisnya dengan bingung, Lil Purple memberitahunya apa yang telah terjadi. Setelah mendengar keseluruhan cerita, pria tua berjubah abu-abu itu tertawa sebelum berbicara dengan nada malu, "Hahaha, itu mudah. Keturunan saya memprovokasi musuh yang kuat, dan banyak keturunan yang ditinggalkan di luar oleh kami. Kami gagal menemukan banyak keturunan kami ketika kami menyelesaikan musuh kami. Saya hanya tahu anak kecil ini ada di sini ketika nyawanya dalam bahaya. Ia masih muda dan bodoh, dan mungkin takut. Aku bisa memberikan darah suci kura-kura hitam yang kau butuhkan." Lin Yun menangkupkan kedua tangannya, "Terima kasih, kakak. Menarik. Dengan akumulasi fondasi yang kau miliki, kau mungkin tidak akan berhasil dalam kesengsaraanmu dengan darah suci kura-kura hitam. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu tetesan lain."
Tetua berjubah abu-abu itu berkata, mengembunkan dua tetesan emas darah suci kura-kura hitam. Saat darah suci terpancar terang, kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan, membungkusnya dengan aura yang sangat kuno. Lin Yun tersenyum pada dua tetesan darah itu, "Senior, bisakah kau memberiku tetesan lagi? Aku bisa menukarnya dengan harta." "Tidak perlu. Katakan saja untuk apa kamu membutuhkannya. Aku tidak keberatan memberikannya padamu, tapi kamu tidak boleh memberikannya pada orang lain." Orang tua itu berhenti sejenak, lalu tersenyum, "Setetes darah suci kura-kura hitam membutuhkan 100 tahun untuk terkumpul." Lin Yun mengerti bahwa lelaki tua itu mengisyaratkan bahwa darah suci kura-kura hitam adalah harta yang berharga dan tak ternilai harganya. Tapi lelaki tua itu tidak keberatan memberinya setetes lagi karena kura-kura suantian kecil, dan kesopanannya membuat Lin Yun merasa agak tidak nyaman. Aku punya cangkang kura-kura yang harus kamu lihat." Lin Yun merenung sejenak sebelum mengambil cangkang kura-kura dengan transformasi kura-kura ilahi yang terekam di atasnya. Orang tua berjubah abu-abu itu mengamati cangkang kura-kura itu sebentar sebelum wajahnya berubah. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Yun, "Kamu sudah mempelajari pernapasan kura-kura hitam?" "Ya. Berapa hari waktu yang kamu butuhkan?" "1 hari, hanya beberapa kali percobaan." Lin Yun menjawab. Dia tidak mengatakan bahwa dia mempelajarinya dengan 1 kali percobaan. Beberapa kali percobaan. Tetua berjubah abu-abu itu bingung, menatap Lin Yun dengan ketidakpercayaan sebelum dia berbalik untuk melihat Lil Purple. Dia lebih mempercayai kata-kata Lil Purple. Orang ini mungkin tidak bisa diandalkan, tapi dia tidak berbohong. Jika dia mengatakan dia mempelajarinya setelah beberapa kali mencoba, maka dia mempelajarinya setelah beberapa kali mencoba. Lil Purple menjawab. Mendengar itu, wajah tetua berjubah abu-abu itu menjadi serius sambil menatap Lin Yun, karena Tuan Phoenix berkata begitu, itu pasti benar. Jika Anda tertarik dengan bagian selanjutnya dari cangkang kura-kura ini, Anda bisa datang dan mencari saya di masa depan. Senior, bagaimana saya bisa menyapa Anda? Alamat. Orang lain memanggil saya leluhur penyu hitam. Saya dapat memberitahu Anda bahwa bagian selanjutnya dari cangkang kura-kura ini terkait dengan warisan kura-kura hitam. Tetua berjubah abu-abu itu berkata dengan ekspresi serius. Tetua berjubah abu-abu itu memberikan darah suci kura-kura hitam lainnya kepada Lin Yun, membuat 3 tetesan. Keributan datang dari kolam dingin dan kura-kura suantian muncul dari permukaan kolam. Ketika dia melihat tetua berjubah abu-abu itu, dia bisa merasakan aura yang tidak asing lagi dari orang tua itu. Dia sempat ragu-ragu sebelum bertanya, "Kakek, dasar anak konyol." Leluhur penyu hitam mengenakan ekspresi ramah dan senang melihat cucunya. Ini adalah kejutan baginya karena banyak keturunan dari garis keturunan mereka telah meninggal. Dia sering terlambat ketika dia merasakan bahwa keturunannya dalam bahaya, dan kali ini juga sama. Jika bukan karena Lin Yun, kura-kura suantian ini pasti sudah mati. Sekali lagi, leluhur penyu hitam mengucapkan terima kasih kepada Lin Yun. Tapi Lin Yun merasa malu karena dia juga mengincar darah suci kura-kura suantian. "Aku tidak perlu tahu apa yang kamu pikirkan, aku hanya perlu tahu apa yang telah kamu lakukan." Leluhur penyu hitam menggelengkan kepalanya. Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam setelah mendengar itu. Dia melihat tetua kura-kura hitam pergi dengan kura-kura suantian. Beberapa saat kemudian, Lil Purple mengambil aura es yang tidak menyenangkan dari kolam dingin. Dia telah memenuhi tujuannya secara berlebihan. 4 aura tidak menyenangkan yang dia dapatkan adalah aura tidak menyenangkan 1000 tahun, sama dengan darah suci kura-kura hitam. Dia awalnya menginginkan sebuah tetesan, tetapi dia memperoleh 3 tetesan. Selain itu, hambatannya pada niat pedang kelas 5 telah mengendur. Jangan terburu-buru dengan aura tidak menyenangkan dan niat pedang. Kamu dan Lil Red bisa membuat terobosan di sini, kata Lil Purple, menatap Lin Yun. Lin Yun ingat bahwa efek darah suci kura-kura hitam hanya akan bertahan beberapa jam. Jika dia tidak menggunakannya sekarang, tidak ada gunanya dia menggunakannya untuk kesengsaraannya. Tapi tidak ada batasan untuk menggunakannya untuk transformasi kura-kura ilahi. Menganggukkan kepalanya, Lin Yun mengeluarkan tetesan darah suci kura-kura hitam dan memberikannya pada Lil merah. Ini membuat Lil Purple bingung, dan dia bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Kekuatan kura-kura tua ini tidak lebih rendah dari tuanmu. Karena dia mengatakan bahwa kamu membutuhkan 2 tetesan darah suci kura-kura hitam, kamu membutuhkan 2 tetesan. Aku merasa bahwa pendekar pedang perlu menerima lebih banyak temperamen. Murid Lin Yun bersinar dengan api, dan dia melanjutkan,
Yang terpenting, saya ingin mengambil kesempatan dari kesengsaraan ini untuk membuat terobosan dalam niat pedang saya. Sebelumnya, ketika dia bertarung dengan 4 bintang peringkat iblis yang sedang naik daun, Lin Yun dapat merasakan bahwa dia membuat kemajuan pesat dalam niat pedangnya. Dia tahu dia hanya bisa membuat terobosan dalam niat pedangnya ketika dia berada di antara hidup dan mati. Jika tidak, mungkin butuh waktu 10 tahun yang aneh untuk membuat terobosan. Inilah sebabnya mengapa banyak pendekar pedang terjebak pada niat pedang spiritual. Itu bukan karena pemahaman mereka tidak cukup, itu karena mereka tidak berani mengalami hidup dan mati. Alasannya sederhana, tetapi tidak banyak orang yang bisa mencapainya. Bagaimanapun juga, mereka yang berkultivasi lebih tinggi cenderung lebih takut akan kematian. Saya secara alami memahami alasannya, tetapi bukankah terlalu berbahaya bagi Anda untuk mencoba dan membuat terobosan dalam kesengsaraan? Lil Purple berkata dengan nada khawatir. Aku tidak bisa terus mengandalkanmu, kan? Lin Yun menatap Lil Purple. Kamu telah membantuku beberapa kali. Tapi kali ini, aku ingin mengandalkan kekuatanku di medan perang tandus kuno. Aku tidak keberatan. Lil Purple berkata dengan cepat. Lin Yun tertegun sejenak sebelum dia tersenyum, tapi kau adalah burung phoenix. Seekor burung phoenix akan terbang ke langit suatu hari nanti, jadi kamu tidak bisa terus mengikutiku. Percayalah padaku. Aku akan menemukan tubuhmu untukmu suatu hari nanti. Lil Purple terdiam sejenak sebelum dia menjawab, baiklah. Kalian berdua memurnikan darah suci kura-kura hitam, sementara aku mengawasi kalian berdua. Mendengar itu, Lil Red menganggukkan kepalanya. Setelah melahap sisa jiwa naga sejati, dia bisa dengan mudah membuat terobosan dengan bantuan darah suci kura-kura hitam. Lin Yun dan Lil Red mulai memurnikan tetesan darah suci kura-kura hitam masing-masing seiring berjalannya waktu. 4 jam kemudian, Lil Purple memandang Lin Yun dan menyadari bahwa darah suci kura-kura hitam di telapak tangannya telah meredup. Saat dia memurnikannya, dia mulai memancarkan cahaya keemasan, dan secara bertahap menjadi silau. Melihat dari jauh, sepertinya Lin Yun diselimuti lapisan cahaya keemasan. Dia masih belum membuat terobosan. Lil Purple mengerutkan alisnya. Darah suci kura-kura hitam tidak hanya dapat memastikan keselamatan kultivator dalam kesengsaraan, tetapi darah itu bahkan mengandung energi murni. Jika orang lain memurnikannya, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mulai mencoba kesengsaraan mereka. Tapi Lin Yun masih belum ada tanda-tanda membuat terobosan, belum lagi fenomena kesengsaraan. Saat itu, petir bergemuruh di langit saat Lil Red berusaha membuat terobosan. Mirip dengan Lin Yun, ia juga membuat terobosan dari alam nadi naga pulsa pertama ke pulsa kedua, dan pemandangan ini membuat Lil Purple merasa lega. Darah suci kura-kura hitam akan membentuk perisai suci kura-kura hitam di saat-saat genting untuk memblokir kesengsaraan, dan terobosan itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi Lil Red. Bajingan ini. Lil Purple menjadi cemas saat dia menatap Lin Yun. Lin Yun terlalu lambat. Jika dia tidak mengalami kesengsaraannya dalam 1 jam lagi, darah suci kura-kura hitam mungkin tidak akan bisa membentuk perisai suci kura-kura hitam. Bahkan jika itu bisa membentuk perisai suci kura-kura hitam, kekuatannya akan berkurang secara signifikan. Hal ini membuat Lil Purple gugup, berharap bisa berdiri di posisi Lin Yun untuk menjalani kesengsaraan. Namun pada kenyataannya, hati Lin Yun telah runtuh. Lautan asal naga 50.000 kaki miliknya telah lama mencapai puncak alam pulsa naga pertama, dan dia bisa menjalani kesengsaraan kapan saja dia mau. Tapi energi dan vitalitas yang terkandung dalam darah suci kura-kura hitam adalah murni, dan kuali pemusnah dunia naga Phoenix menyerapnya saat memasuki tubuhnya. Kuali itu seperti monster yang tidak akan pernah bisa dipuaskan. Hal ini membuat Lin Yun sangat marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tepat ketika Lin Yun merasa putus asa, samudra asal naganya akhirnya bergerak dan kuali pemusnahan dunia naga Phoenix memuntahkan gumpalan energi yang sangat murni, yang merupakan energi spiritual murni. Itu bisa dianggap sebagai pengotor pada kuali pemusnah dunia naga Phoenix, karena itu hanya membutuhkan esensi yang ada di dalam darah orang suci. Tapi energi spiritual yang dimurnikan adalah yang dibutuhkan Lin Yun, jadi tidak butuh waktu lama bagi permukaan samudra asal naganya untuk menjadi emas. Emas itu murni, dan samudra asal naganya mulai mendidih di saat berikutnya seperti lautan mendidih. Ketika energi mencapai puncaknya, samudra asal naganya mulai menyala. Ketika api meledak, gelombang aura kekerasan memenuhi tubuhnya, dan aura yang kuat meledak darinya. Saat guntur bergemuruh di langit, petir muncul, tampak seperti naga raksasa beberapa ribu kaki dan terhubung dengan api yang berkobar di dalam tubuhnya.
Ketika suara gemuruh dahsyat bergema dari dalam tubuhnya, petir yang menakutkan melesat di langit. Adegan ini membuat Lil Purple tercengang. Meskipun kesengsaraan Lin Yun akhirnya tiba, ini sedikit terlalu sulit dipercaya. Dia sekarang tahu mengapa leluhur kura-kura hitam mengatakan Lin Yun membutuhkan 2 tetesan darah suci kura-kura hitam. Hal ini langsung membuat Lil Purple gugup karena Lin Yun bisa mati di bawah kesengsaraan ini. Pada akhirnya, dia harus meninggalkan wilayah ini. Jika dia terus tinggal di wilayah ini, dia akan mempengaruhi kesengsaraan Lin Yun. Apakah sudah di sini? Ayo kita buat terobosan kalau begitu. Merasakan fenomena di sekitarnya, Lin Yun dengan lembut tersenyum, emosinya berkobar di dalam hatinya. Tidak peduli kesengsaraan apapun yang dia hadapi, dia hanya akan menebasnya sebagai pendekar pedang. Hidupnya ada di tangannya dan bukan di surga. Bab 1593 Peningkatan kekuatan yang luar biasa. Kesengsaraan alam nadi naga akhirnya tiba, tapi kesengsaraan pertama tidak jatuh dari langit. Naga besar yang tersembunyi di awan mengeluarkan beberapa raungan sebelum menyulut asal mula naga di dalam tubuh Lin Yun, mengubahnya menjadi api yang berkobar di dalam. Efek dari darah suci kura-kura hitam yang baru saja dia murnikan segera bekerja. Raja suci kura-kura hitam mulai muncul di dalam meridian, tulang, dan organ dalamnya. Raja suci itu lebih besar dari cangkang kura-kura Suantian Tortoise yang menahan api naga yang mengamuk. Secara bersamaan, manusia emas di dalam lautan pedangnya perlahan membuka matanya. Ketika sinar pedang terpancar dari pupil manusia emas, aura pedang yang kuat menyapu keluar. Ketika manusia emas membentuk segel dengan kedua tangannya, seekor naga biru emas terbang keluar dari lautan pedang dan mengalir ke seluruh tubuhnya, berbenturan dengan api naga yang mengamuk. Dengan setiap benturan, api naga melemah, dan segera menjadi tenang. Berkobar oleh api naga, naga biru emas menjadi lebih halus, dan Lin Yun berniat untuk meredam jiwa pedangnya dengan api naga, meletakkan fondasi untuk membuat terobosan dalam niat pedangnya. Dia sudah berencana untuk menggunakan kesempatan ini untuk mencapai niat pedang kubah surgawi. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan tahu berapa lama dia harus menunggu kesempatan berikutnya karena terobosan niat pedang kelas 5 terlalu sulit. Asal naga di dalam tubuh Lin Yun sangat besar. Jadi ketika api naga lama mati, api naga baru muncul. Ketika api naga akhirnya mereda, gelombang kedua dari kesengsaraan tiba. Kali ini, Lin Yun harus menghadapi kesengsaraan petir. Mengangkat kepalanya, hal pertama yang memasuki ruang lingkupnya adalah awan petir yang tak terbatas, di mana seekor naga besar bersembunyi di dalamnya, panjangnya mencapai 1000 kaki dan mengeluarkan raungan dahsyat. Bahkan jika Lin Yun sudah siap, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya saat melihat skala kesengsaraannya. Secara logika, kesengsaraan pertama dan kedua seharusnya tidak terlalu berat, dan kesengsaraan ketiga seharusnya menakutkan. Tapi bagi Lin Yun, kesengsaraan pertamanya sudah begitu mengerikan. Apakah ini karena dia telah mencapai alam inti Elysium surgawi bintang ke-10? Ini seperti yang dia inginkan. Karena surga ingin menghancurkannya, dia akan melawan surga. Sebelum kesengsaraan turun, manusia emas di dalam lautan pedang Lin Yun terbang keluar dan menyerbu ke dalam pusaran petir bersama dengan aura pedang Lin Yun. Saat cahaya keemasan bersinar terang, awan petir ditembus oleh beberapa pilar cahaya keemasan yang berisi niat pedang tanpa batas. Di tengah pilar emas, manusia emas melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan yang menarik semua petir. Ini adalah pemandangan yang megah. Setelah berhasil melewati kesengsaraan, Lil Red mencapai alam nadi naga pulsa kedua, berubah menjadi seberkas cahaya, dan mendarat di samping Lil Purple. Kakak akan baik-baik saja, kan? Lil Red bertanya. Aku tidak yakin. Bajingan itu benar-benar melakukannya. Lil Purple menjawab. Lin Yun tahu bahwa kesengsaraannya akan menakutkan, tapi dia masih ingin menggunakan kesempatan ini untuk memahami maksud pedang kelas 5. Ini berarti dia akan berada dalam situasi yang berbahaya, bahkan dengan darah suci kura-kura hitam. Jika Lin Yun atau jiwa pedangnya terluka, dia akan kehilangan nyawanya dalam kesengsaraan ini. Ini membuatku sakit kepala. Lil Purple mengusap kepalanya. Ini hanya kesengsaraan pertama, tapi Lin Yun membuatnya merepotkan. Ketika Lil Purple membuka matanya lagi, petir akhirnya turun dari langit. Sebuah petir menembus lapisan ketiga surga, melewati manusia emas, sebelum mendarat di atas Lin Yun. Saat kekuatan kesengsaraan menyebar ke tanah, api petir ungu berkobar dalam radius 100 mil. Karena Lin Yun berada dalam kobaran api, petir mengalir ke seluruh tubuhnya, dan ekspresi wajahnya menjadi menyeramkan saat dia melolong kesakitan. Pada saat ini, dia menderita pukulan berat pada jiwa dan fisik pedangnya.
Organ dalam, meridian, tulang, dan dagingnya harus menanggung tempering api naga. Bahkan retakan halus telah muncul di rune suci kura-kura hitam di dalam tubuhnya. Ketika Lin Yun memuntahkan seteguk darah, manusia emas di langit juga melakukan hal yang sama. Ketika manusia emas itu memuntahkan seteguk darah emas, itu berubah menjadi badai pedang yang menakutkan yang mengamuk di langit. Dengan jiwanya menderita pukulan berat, darah menetes dari dahi Lin Yun, tampak seperti mawar yang mekar di wajahnya. Ketika naga di langit mengeluarkan raungan ganas, tekanan yang sangat besar turun. Di bawah raungan naga itu, api petir menjadi hidup dan menjelma menjadi berbagai binatang iblis yang menyerbu Lin Yun. Kesengsaraan binatang ilusi. Lil Purple terkejut melihat ini. Jarang sekali orang memiliki api petir yang bermanifestasi menjadi berbagai binatang iblis dalam kesengsaraan pertama mereka, yang berarti Lin Yun berada dalam bahaya yang lebih besar. Jiwa pedang Lin Yun menghadapi kesengsaraan petir di langit, dan dagingnya harus menghadapi api dan petir selain ribuan binatang iblis. Jadi tidak ada keraguan bahwa Lin Yun berada dalam posisi yang berbahaya. Lil Purple melebarkan mulutnya, tapi dia tidak tahu bagaimana Lin Yun bisa keluar dari cobaan ini. Mengepalkan tinjunya, Lil Purple bahkan lebih gugup daripada saat kesengsaraannya sendiri, kamu harus bertahan. Saat itu, Lin Yun tiba-tiba membuka matanya dengan api dan semangat juang yang membara di pupil matanya. Saat dia dalam hati mengeluarkan raungan, dia mengedarkan pedang pemusnah dunia naga Phoenix untuk mengangkat kuali pemusnah dunia naga Phoenix dari lautan asal naganya. Di masa lalu, dia menggunakan Netherflower untuk mengendalikan kuali pemusnah dunia naga Phoenix. Tapi Netherflower menolak kesengsaraan sekarang, yang berarti dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Ketika kuali pemusnah dunia naga Phoenix melepaskan diri dari samudera asal naga, Lin Yun mengatupkan kedua tangannya dan api naga meledak dari pori-porinya. Petir di permukaan tubuhnya terkoyak oleh kekuatan ini. Saat ribuan binatang iblis meraung, Lin Yun melayang ke langit dan mendorong 4 telapak tangan, melepaskan aura pedang tanpa batas. Angin, api, petir, es. Saat aura pedangnya terbentuk menjadi 4 kata kuno, binatang iblis di sekitarnya dihancurkan bahkan sebelum mereka bisa mendekat. Ketika Lin Yun duduk kembali di tanah, semua binatang iblis itu seperti kembang api saat mereka meledak. Mendengus, Lin Yun mengangkat kepalanya ke langit, kembalilah. Ketika manusia emas turun dari langit dan kembali ke lautan pedangnya, fluktuasi energi yang kuat menyapu Lin Yun. Ketika dua jiwa pedang bergabung, mereka seperti kepompong yang tenggelam ke dalam lautan pedang. Sebelum Lin Yun bisa memahami jiwa pedangnya, petir turun dari langit. Tapi saat menghadapi petir yang menakutkan ini, Lin Yun memblokirnya dengan menggunakan rune naganya dan menahan sisanya dengan fisiknya. Luka Lin Yun dengan cepat sembuh saat rune naga yang tak terhitung jumlahnya dihasilkan dari tulang naga biru. Dia berhasil melewatinya. Lil Purple melompat ke udara dengan gembira, tapi dia tahu penderitaannya belum berakhir. Dia masih tidak bisa bersantai karena kesengsaraan Lin Yun tidak bisa dianggap normal. Naga sepanjang 1000 kaki itu samar-samar terlihat di dalam awan petir, melingkar di atas Lin Yun. Detik berikutnya, kilatan petir yang menakutkan mulai menumpuk. Bahkan para jenius di alam nadi naga denyut nadi keempat pun tidak bisa menahannya, menilai dari kekuatan energi yang terkumpul ini. Mundur. Wajah Lil Purple berubah saat dia mundur dengan Lil Red tanpa ragu-ragu. Segera setelah itu, petir hitam selebar 100 meter turun dari langit dan mendarat di atas Lin Yun. Tidak. Lil Purple berteriak. Di saat yang genting, rune suci kura-kura hitam terbang keluar dari tubuh Lin Yun dan membentuk cangkang kura-kura besar yang menyelimuti dirinya. Cangkang kura-kura itu hanya bertahan beberapa tarikan nafas sebelum retakan halus muncul, dan cangkang kura-kura itu mulai runtuh. Secara bersamaan, aura pedang tak terbatas meledak dari Lin Yun dan samudera asal naganya tumbuh dari 50.000 kaki menjadi 100.000 kaki, meningkat 1 kali lipat. Ketika denyut naga kedua berhasil terbentuk di dalam tubuh Lin Yun, aura kultivasinya dan niat pedang kubah surgawi muncul darinya. Mati. Merasakan energi besar di dalam tubuhnya, niat pedang yang menakutkan mulai melonjak di alisnya. Pada saat ini, pedangnya adalah surga, dan dia menyatu dengan pedangnya. Mengeluarkan raungan, Lin Yun mengangkat kepalanya untuk menghancurkan petir hitam yang tersisa sebelum mengeksekusi genggaman naga biru. Cakar naga besar muncul yang merobek naga sepanjang 1000 kaki itu dari langit. Cakar naga biru mencengkeram leher naga itu dan cahaya dingin bersinar di dalam pupil mata Lin Yun. Pada saat ini, dia mengeluarkan aura seorang penguasa sambil mengeksekusi pemusnahan azure ilahi. Jiwa pedang naga birunya menjelma menjadi sinar emas hampir 1000 kaki, menghancurkan naga yang dipegang Lin Yun.
Saat kepala naga itu hancur, awan petir mulai menghilang. Dia telah mencapai alam pulsa naga pulsa kedua dan menggenggam jurus pedang kubah surgawi. Kekuatan Lin Yun mengalami peningkatan eksplosif setelah menggunakan kesengsaraan ini, mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Itu berhasil. Lil Purple terkejut, menatap Lin Yun. Bab 1594 Pedang Kubah Surgawi Niat. Beberapa saat kemudian, Lil Purple kembali ke sisi Lin Yun dengan Lil Red. Mata Lin Yun terpejam, dan dia baru membuka matanya setelah auranya menjadi tenang. Melihat Lil Purple, dia mengedipkan mata, kamu tidak akan memberi selamat padaku. Surga buta untuk tidak membunuh bajingan sepertimu. Lil Purple memutar matanya. Jika aku mati, tidak ada yang akan membantumu mengumpulkan cairan suci naga sejati. Lin Yun tersenyum sambil mengetuk kepala Lil Purple. Aku tidak peduli tentang itu. Lil Purple memalingkan kepalanya. Selamat, kakak. Kakak, makanlah buahnya. Lil Red sangat senang saat mengeluarkan buah spiritual dan memberikannya kepada Lin Yun. Harum sekali. Lin Yun terkejut setelah menggigitnya karena vitalitas yang terkandung di dalam buah spiritual ini sangat besar. Vitalitas tak terbatas telah langsung mengisi kembali vitalitasnya yang terkuras hingga hampir 90%. Hehe. Lil Red menyeringai bahagia. Lil Red adalah yang terbaik. Lin Yun mengusap kepala Lil Red dan berspekulasi bahwa buah ini mungkin diambil dari pegunungan layu. Kapan kamu berencana untuk kembali ke Sekte Pedang? Lil Purple bertanya. Tidak secepat itu. Aku memiliki panen besar dari kesengsaraan ini, dan hanya niat pedang kubah surgawi yang akan membutuhkan waktu untuk membiasakan diri. Selain itu, aku belum menyempurnakan 4 aura yang tidak menyenangkan untuk membawa bentuk pedang angin, api, petir, dan es ke penguasaan yang lebih besar. Mata Lin Yun berkedip-kedip dengan api yang berkobar di kedalaman pupil matanya. Kultivasinya sebelumnya telah membatasinya. Sekarang setelah dia membuat terobosan, semuanya berjalan lancar, dan dia hanya butuh waktu untuk membiasakan diri dengan semuanya. Kamu bersiap untuk menuju ke medan perang tandus kuno setelah kembali ke sekte? Lil Purple bertanya. Lin Yun tertegun sejenak karena tidak seperti Lil Purple yang menanyakan pertanyaan seperti itu. Dia mengangguk, kamu tidak ingin aku pergi ke medan perang tandus kuno? Jelas. Lil Purple berkata, memutar matanya. Saat Lin Yun terdiam, Lil Purple menghela nafas dan mengusap dahinya, aku hanya peduli dengan hidup dan matimu. Sekte pedang tidak ada hubungannya denganku, tapi aku tidak akan mencampuri keputusanmu. Aku tahu aku tidak akan bisa membuatmu berubah pikiran, dan aku bisa mengerti mengapa kau membuat keputusan ini. Lin Yun tersenyum mendengarnya. Setiap orang memiliki prinsipnya masing-masing. Lil Purple tidak akan mengganggunya, dan dia tidak akan mengganggunya. Tapi aku tidak bisa melihatmu menempatkan dirimu dalam bahaya dan tidak melakukan apa-apa. Jadi, aku berencana untuk membiarkan harimau rune iblis membawaku ke puncak iblis sejuta umat. Kata Lil Purple. Mendengar itu membuat Lin Yun mengerutkan alisnya, dan hatinya tenggelam. Bukankah puncak iblis sejuta umat adalah tanah terlarang kuno jauh di dalam pegunungan layu? Disitulah harimau jimat iblis mengambil monumen batu itu. Pasti ada rahasia kuno mengenai klan iblis di sana, tapi ada juga kengerian yang tak terbayangkan. Bagaimanapun, sepetapa agung melangkah masuk ke sana dan gagal keluar. Hal ini semakin membuat puncak iblis Miriat menjadi tempat yang berbahaya, dan tidak ada ahli yang mau masuk ke dalamnya. Apakah kamu serius? Sudut bibir Lin Yun bergerak-gerak karena dia secara alami tidak ingin Lil Purple menuju ke sana. Dia tahu apa yang dimaksud Lil Purple, dan dia ingin pergi ke puncak iblis sejuta umat untuk meningkatkan kekuatannya lebih cepat. Jika tidak, dia tidak akan bisa membantu Lin Yun jika konflik dengan Sekte Suantian pecah. Tapi puncak iblis Miriat terlalu berbahaya. Jangan pernah memikirkannya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi ke sana. Lin Yun berkata dengan ekspresi serius. Tapi Lil Purple menatap Lin Yun sebentar sebelum dia menjawab, kamu tidak bisa menghentikanku, sama seperti bagaimana aku tidak akan menghentikanmu. Lin Yun tersenyum pahit mendengarnya karena dia tahu dia tidak bisa menghentikan Lil Purple. Tapi dia tidak menyerah semudah itu dan mencoba membujuknya, aku punya kain suci langit yang bisa menjamin keselamatanku. Jangan. Jika Anda tidak yakin bisa membunuh Tian Xuanzi dengan itu, saya tidak menyarankan Anda mengeluarkannya. Benda itu terlalu kuat. Jadi saya tidak menyarankan Anda untuk menggunakannya kecuali Anda bisa membunuh Tian Xuanzi. Lil Purple menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Menghembuskan nafas, Lin Yun berkata, kalau begitu berjanjilah padaku bahwa kamu akan keluar dari puncak iblis sejuta umat hidup-hidup.
Aku berjanji akan keluar hidup-hidup dan bergegas ke padang tandus kuno. Tapi kamu juga harus berjanji untuk keluar hidup-hidup. Lil Purple berkata saat mereka berdua saling memandang, dan dia tersenyum, jangan narsis. Aku punya alasan sendiri untuk pergi ke puncak iblis. Aku mungkin bisa menemukan beberapa kenangan yang hilang. Kedua, ada sesuatu yang bisa meningkatkan kekuatanku. Aku penasaran. Bukankah tempat itu adalah tanah terlarang dari klan iblis? Lin Yun bertanya. Menurutmu apa perbedaan antara klan iblis dan klan binatang? Apa itu? Klan iblis adalah binatang iblis yang bisa mengambil bentuk manusia, sedangkan klan binatang adalah manusia yang bisa mengambil bentuk binatang. Mereka bisa dianggap satu. Karena tempat itu memiliki monumen kuno klan naga, dan mungkin saja ada monumen dari klan Phoenix. Lil Purple menjelaskan. Saya mengerti. Lin Yun mengangguk. Kamu harus berhati-hati karena aku tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Aku hanya bisa memastikan bahwa 100 tahun yang lalu, pertempuran itu melibatkan semua ahli di dunia ini. Kata Lil Purple, menatap Lin Yun dengan prihatin. Hati Lin Yun tenggelam ketika dia mendengar itu, mengingat mayat iblis yang dia lihat di Istana Naga Putih ketika dia kembali pada waktunya. Dia tidak tahu apakah keduanya terhubung. Ada banyak medan perang saat itu, dan medan perang tandus kuno hanya salah satunya. Itu mungkin berbahaya, tapi juga tempat yang penuh dengan harta karun. Banyak ahli yang gugur bersama dengan istana suci yang tak terhitung jumlahnya. Jika kau cukup beruntung, kau mungkin bisa mendapatkan kesempatan besar. Lil Purple berkata sebelum dia mengenakan ekspresi serius dan melanjutkan, pasti ada alasan mengapa begitu banyak orang mati setiap kali medan perang terbuka. Mendengar apa yang dikatakan Lil Purple, Lin Yun menganggukkan kepalanya. Tantangan yang dia hadapi kali ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kapan kamu akan pergi? Lin Yun menatap Lil Purple. Sekarang juga, aku akan membawa Lil Red bersamaku dan melihat apakah aku bisa menemukan warisan yang cocok untuknya. Siapa tahu, ia mungkin bisa menerima kesempatan yang lebih besar dariku. Lil Purple berkata setelah merenung sejenak. Baiklah, Lin Yun mengangguk. Bahkan jika dia tidak memintanya, dia pasti ingin Lil Red mengikutinya. Kalau begitu, mari kita berpisah di sini. Apa kau masih ingat perjanjian kita? Semua orang harus hidup. Kita harus melakukan yang terbaik untuk membantu satu sama lain, apapun yang kita hadapi. Lil Purple tersenyum dan mengulurkan tinjunya. Dia tidak egois dan sering bertanya-tanya mengapa pemuda ini terukir di hatinya. Selain fakta bahwa dia benar-benar baik padanya, bukankah itu juga karena tulang punggungnya tidak akan membungkuk, tidak peduli apa yang dia hadapi. Di bawah permukaannya yang pantang menyerah, ada hati yang murni yang tidak dapat dicemari oleh apapun. Dia tidak akan menganggapnya tinggi jika dia mengindahkan kata-katanya dan tidak pergi ke medan perang tandus kuno. Karena itu masalahnya, dia tidak akan egois untuk memintanya tetap hidup dengan cara yang menyedihkan dan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Hidup dan mati memang penting, tapi banyak hal, seperti hubungan, yang lebih penting daripada hidup dan mati. Bahkan seorang pemuda seperti Lin Yun pun bisa memahami hal itu, jadi mengapa dia tidak bisa? Lin Yun tertegun sejenak sebelum dia beradu tinju dengannya, dan mereka berdua tersenyum. Sambil melihat Lil Purple meninggalkan 4 aura tidak menyenangkan bersama dengan sebuah gulungan, Lin Yun mengambil gulungan itu dan bertanya, partitur musik apa ini? 9 surga. Bercerita tentang naga surgawi yang tak terkalahkan yang mengembara di 9 langit. Anda juga bisa menyebutnya skor naga surgawi. Karena kalian sudah familiar dengan Song of the Phoenix, kalian bisa mencoba mempelajari ini. Saat aku kembali, aku akan mengajarimu jurus pedang naga Phoenix. Kakak, kami pasti akan kembali dan mencarimu. Lil merah mengedipkan mata pada Lin Yun sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dengan Lil ungu dan menghilang ke dalam hutan. Lin Yun melihat ke arah mereka pergi untuk waktu yang lama sebelum dia mengingat kembali. Ini adalah pertama kalinya Lil Purple meninggalkannya sejak dia bangun, bersama dengan Lil Red. Semuanya adalah untuk medan perang tandus kuno. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Yun tahu bahwa Sekte Pedang tidak boleh kalah di medan perang tandus kuno ini, apapun yang terjadi. Mari kita membiasakan diri dengan niat pedang kubah surgawi. Pertama, Lin Yun memejamkan mata dan menenangkan hatinya. Ketika dia mengedarkan niat pedang kubah surgawi, langit terkoyak dan aura pedang yang kuat membumbung tinggi ke langit. Pada saat berikutnya, Lin Yun diselimuti sinar pedang dan sinar matahari saat melayang di udara. Itu tampak seperti dua matahari tergantung di langit. Saat lautan pedangnya mulai menyala, tanda berlian ungu di dahinya menjadi menyilaukan, memberinya temperamen yang jahat dan transenden.
Tanah mulai bergetar dengan keras ketika dia berjalan. Seolah-olah bumi telah tunduk padanya. Ini adalah perasaan aneh yang secara bersamaan terasa tidak nyata dan nyata. Mengangkat kepalanya, pohon-pohon yang menjulang tinggi di sekitarnya berada di bawah tekanan besar dari tatapannya dan mereka mulai membungkuk seperti membungkuk padanya. Pada saat ini, Lin Yun seperti Raja Pedang, dan tidak ada yang bisa menahan tekanan yang dia berikan. Pengalaman ini membuat mata Lin Yun berkedip, dan dia akhirnya tahu arti di balik niat pedang kubah surgawi. Langit adalah pedang, dan dia menyatu dengan pedang. Maksud pedang langit adalah untuk memanifestasikan pedangnya ke langit, tapi maksud pedang kubah surgawi membawanya selangkah lebih maju dengan dia menjadi satu dengan pedang itu sendiri. Saat tatapannya jatuh ke pedang pemakaman bunga tidak terlalu jauh, pedang itu mulai bergetar setelah merasakan tatapannya, dan aura pedang yang kuat mulai terakumulasi. Ayo! Lin Yun melambaikan tangannya dan pedang pemakaman bunga terbang mendekat. Tidak seperti di masa lalu, pedang pemakaman bunga tidak terbang ke tangannya tetapi melayang di langit seperti bintang. Melihat pedang pemakaman bunga, istilah manipulasi pedang muncul di dalam pikirannya. Bab 1595 kembali ke sekte. Lin Yun terkejut karena pedang pemakaman bunga melayang di udara. Di masa lalu, ketika dia memanggil pedangnya atau melemparkannya, dia biasanya mengendalikannya dengan asal naganya, dan pedang itu hanya bisa bergerak ke satu arah hampir sepanjang waktu. Ini seperti menarik batu dari kejauhan dengan menciptakan kekuatan hisap dengan energi astral atau asal naga. Karena hubungan yang kuat dengan pedang pemakaman bunga, dan pedang yang memiliki energi spiritual, dia bisa mengendalikannya seperti yang dia inginkan, hampir sepanjang waktu. Tapi kali ini aneh karena dia bisa mengendalikan pedang itu sesuai keinginannya tanpa menggunakan asal naganya. Pedang itu akan bergerak sesuai dengan keinginannya, dan gelombang aura yang kuat dipancarkan dari pedang itu. Bahkan daerah sekitarnya mulai bergetar di bawah tekanan yang sangat besar. Dengan satu pikiran, pedang pemakaman bunga terbang sejauh 1000 meter sementara Lin Yun berdiri di posisi semula tanpa bergerak. Saat sinar pedang terjalin di depannya, udara seperti lukisan yang terkoyak oleh sinar pedang ini. Dalam usaha ini, dia bisa mencapai 10 mil jauhnya. Lebih jauh dari itu, kekuatan pedang itu akan berkurang secara signifikan. Tapi yang membuatnya merasa lebih aneh adalah pedang itu seperti sepasang mata, dan dia bisa melihat sekeliling pedang dengan menggunakannya sebagai media. Itu bukan hanya manifestasi sederhana dari medan di sekitarnya dalam pikirannya. Ia merasa seperti memiliki sepasang mata yang lain. Ini mungkin. Lin Yun pertama kali terkejut sebelum dia bersuka cita, dan dia sekarang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang menyatu dengan pedang. Setelah niat pedangnya mencapai tingkat kelima, pedang itu bukan hanya sebuah senjata, tapi juga telah menjadi bagian dari dao pedangnya. Mungkin terdengar sangat mendalam, tapi singkatnya, pedangnya telah menjadi bagian dari dirinya. Pedangnya seperti lengannya sendiri, dan dia bisa mengendalikannya sesuai keinginannya, sama seperti bagaimana dia bisa menggerakkan lengannya. Ini berarti pedang itu adalah perpanjangan dari tubuhnya. Dengan melambaikan tangannya, dia memanggil pedang itu kembali kepadanya, kembalilah. Tatapannya jatuh pada pedang pemakaman bunga karena manipulasi pedang bukanlah hal yang istimewa ketika menekan lawannya dengan pedang kubah langit. Jika dia bertemu dengan musuh yang bisa menahan niat pedang kubah surgawi, tidak akan mudah untuk membunuh lawannya dengan memanipulasi pedang. Ini membuatnya memikirkan sesuatu. Aku adalah langit, pedangku sebagai kubah, dan aku menyatu dengan pedang. Karena niat pedang kubah surgawi sangat sulit untuk dipahami, seharusnya tidak sesederhana itu. Dia harus bisa mengeksekusi teknik pedang melalui manipulasi pedang. Lagi pula, langit dan kubah harus menjadi satu untuk niat pedang kelas 5 untuk disebut kubah surgawi. Dengan satu pikiran, pedang pemakaman bunga terbang keluar. Ketika pedang itu berada 10 mil jauhnya, Lin Yun tetap berada di posisi yang sama sambil melakukan bentuk pertama dari bentuk pedang surga air, awan tak berujung. Saat aura pedang menyapu keluar dari pedang pemakaman bunga, pedang itu melepaskan 49 sinar pedang dalam sekejap mata, dan maksud dari teknik pedang ini sempurna. Ini membuat Lin Yun menyipitkan matanya karena 10 mil jauhnya dipenuhi dengan sinar pedangnya. Pacaran bulan. Lin Yun tetap di tempat dan menggunakan jari-jarinya sebagai pedang untuk mengeksekusi bentuk kedua dari teknik pedang surga air. Ketika awan-awan itu menghilang, sebuah danau muncul di bawah Lin Yun dengan bulan yang menggantung tinggi di langit. Pedang pemakaman bunga juga tampak seperti seseorang yang sedang mengayunkannya untuk melepaskan maksud pedang ini dengan sempurna. Bulan yang menusuk. Awan yang mengembang. Serene Aquaski. Awan putih yang membumbung tinggi.
Saat gerakan Lin Yun berangsur-angsur bertambah cepat, pedang pemakaman bunga mencapai kecepatan yang luar biasa dan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya menyilaukan saat berbagai fenomena muncul pada Lin Yun dan pedang pemakaman bunga. Mereka saling tumpang tindih, bahkan ketika mereka terpisah sejauh 10 mil. Lin Yun mengeksekusi seluruh teknik pedang surga air hanya dalam beberapa tarikan nafas. Saya mengerti. Pikiran Lin Yun tiba-tiba menjadi jernih, dan pencapaiannya dalam pedang mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gurunya pernah berkata bahwa dia harus tahu apakah dia yang memegang pedang atau pedang yang memegangnya, dan dia tahu apa artinya sekarang. Dia bisa menggunakan pedang dan sebaliknya. Dia akhirnya tahu arti sebenarnya dari menyatu dengan pedang. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat pedang pemakaman bunga, pedang itu berkedip-kedip dengan cahaya dingin sambil menatapnya. Pada saat ini, Lin Yun bisa melihat dirinya sendiri melalui mata pedang pemakaman bunga. Dia mengenakan jubah biru, membawa kotak pedang di punggungnya, dan tanda berlian ungu di dahinya sangat mencolok, yang membuatnya terlihat jahat. Kembalilah. Semburan kekuatan tiba-tiba meledak dari pedang pemakaman bunga, dan Lin Yun kehilangan kendali atas tubuhnya, terbang menuju pedang pemakaman bunga. Dia menjadi satu dengan pedangnya saat dia memegang pedang pemakaman bunga. Bukan Lin Yun yang memanggil pedang itu, tapi pedang itu yang memanggilnya. Pedang itu yang memegangnya sekarang. Ketika dia menggenggam pedang pemakaman bunga, sebuah getaran bergema di dalam pikirannya, dan dia bisa merasakan darahnya mengalir dari telapak tangannya ke dalam pedang. Saat darahnya mengalir ke pedang, sepertinya ada lapisan es di permukaan, mencair dan akhirnya mengungkapkan penampilan sebenarnya. Saat es mencair, pedang pemakaman bunga menjadi lebih mencolok dan melepaskan ketajaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pedang pemakaman bunga telah mengalami kelahiran kembali, seolah-olah telah diasah dengan halus. Secara bersamaan, rune suci mulai bermekaran di pedang seperti bunga. Ketajaman pedang mencapai ketinggian baru ketika es mencair sepenuhnya. Seluruh pedang itu sangat indah, seperti salju yang berkilauan dengan cahaya dingin. Segel bersinar terang di pedang itu, membuat Lin Yun menutup matanya dengan naluri. Ketika dia membuka matanya dengan celah kecil, dia tiba-tiba membelalakkan matanya, melihat cahaya yang menyilaukan di mana gagang pedang dan bilah pedang terhubung. Itu adalah emas kemuliaan dari 7 roh kemuliaan, yang berarti pedang pemakaman bunga adalah artefak suci kemuliaan. 7 roh kemuliaan dibagi menjadi 7 atribut, emas, kayu, air, api, tanah, matahari, dan bulan. Ketujuh roh kemuliaan itu sama dan hanya berbeda dalam hal atribut. Jika seseorang harus bertanya apakah ada roh kemuliaan yang menonjol, itu adalah roh mulia matahari dan bulan, dan mereka juga lebih sulit untuk dieksekusi. Dengan ukiran emas kemuliaan pada senjata, itu akan meningkatkan ketajaman senjata. Melihat pedang pemakaman bunga, Lin Yun merasa seolah-olah dia baru saja memahaminya. Dia tidak pernah menyangka bahwa itu adalah artefak suci kemuliaan. Ayo kita coba. Lin Yun merenung sejenak dan mengeluarkan artefak suci 1000 rune biasa dari gelang interspasialnya. Lin Yun berhasil meninggalkan goresan di permukaan artefak suci 1000 turunan itu tanpa mengaktifkan roh kemuliaan pada pedang pemakaman bunga. Hal ini membuat matanya berbinar karena pedang pemakaman bunga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia bahkan tidak mengedarkan asal naga atau niat pedangnya, hanya murni mengandalkan ketajaman pedang pemakaman bunga untuk meninggalkan goresan pada artefak suci 1000 tarikan. Ayo coba lagi. Kali ini, Lin Yun mengaktifkan roh emas pada pedang pemakaman bunga, dengan mudah membelah artefak suci 1000 tarikan menjadi 2. Potongannya halus. Tapi sebelum Lin Yun bisa bersuka cita, dunia mulai berputar di dalam matanya saat kelelahan melanda dirinya. Menggunakan roh suci kemuliaan sangat menantang, dan kelelahannya bahkan lebih tinggi dari payung matahari bulan naga biru. Kemudian lagi, ini juga terkait dengan fakta bahwa masih ada 3 lapisan segel pada payung. Menyarungkan pedangnya, Lin Yun duduk dan memulihkan diri sejenak sebelum membuka matanya. Menyapu pandangannya pada pedang pemakaman bunga, Lin Yun tidak bisa menahan senyum karena pedang itu telah memberinya kejutan besar. Lin Yun tidak menyia-nyiakan waktu yang tersisa dan memadukan 4 aura yang tidak menyenangkan ke dalam 4 bentuk pedang. Ketika dia selesai memadukannya, 3 hari telah berlalu. 3 sosok melesat di langit ketika Lin Yun hendak bangun. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia melihat kakak senior Mu Chuan, Mu Suekin, dan Chen Ling. 2 orang lainnya seharusnya adalah bala bantuan yang ditemukan Chen Ling. Ketika mereka melihat Lin Yun, mereka tertegun sejenak sebelum mereka bersuka cita. Di mana Jiang Tong dan yang lainnya? Mu Suekin dengan cepat bertanya. Mati. Mati.
Kelompok 3 orang Mu Chuan saling bertukar pandang sebelum mereka menatap Lin Yun dengan kaget. Lin Yun merenung sejenak sebelum mendorong semuanya pada leluhur penyu hitam. Ketika ketiganya mendengar tentang leluhur penyu hitam, mereka tidak lagi memikirkannya, dan Mu Suekin menepuk dadanya dengan rasa takut yang tersisa. Untungnya, kamu baik-baik saja, atau aku akan menjadi orang berdosa. Dia gugup saat mendengar penjelasan Chen Ling, takut Lin Yun mungkin dalam bahaya. Haha, kakak perempuan, lihat. Lin Yun tersenyum saat dia mengambil darah suci kura-kura hitam terakhir. Kamu mendapatkannya. Mu Suekin bersukacita. Ya, Lin Yun mengangguk. Itu adalah keberuntungan yang menyamar. Leluhur kura-kura hitam memberiku darah suci kura-kura hitam ini, dan itu jauh lebih berharga daripada darah suci kura-kura mendalam surgawi itu. Ketika mereka berbicara, Mu Chuan tidak mengucapkan sepatah kata pun dari samping karena dia sudah menyadari bahwa Lin Yun telah membuat terobosan. Tidak hanya dia membuat terobosan, tapi dia memberi Mu Chuan perasaan yang unik. Yang terpenting, dia bisa merasakan sedikit tekanan yang datang dari Lin Yun, yang membuat Mu Chuan bertanya-tanya kesempatan apa yang dia peroleh bahkan membuatnya merasa tertekan. Ayo kembali ke sekte, kata Mu Suekin. Setelah Lin Yun menganggukkan kepalanya, mereka mulai berjalan kembali ke sekte pedang. Kali ini, Mu Chuan bergerak dan mulai membawa mereka kembali dengan kultivasinya di alam dekrit samsara karena kecepatannya lebih cepat dari Lin Yun dan yang lainnya. Kakak senior, tunggu aku sebentar. Lin Yun berseru ketika mereka mendekati sarang harimau rune iblis. Dia melihat sebentar ke arah tugu naga ilahi yang rusak sebelum membawanya pergi. Monumen ini pasti memiliki asal-usul yang sangat besar. Jika dia bisa menemukan bagian kedua, nilainya tidak akan terbayangkan. Tetapi bahkan jika itu hanya setengah, itu sudah berharga. Di masa depan, ketika dia berlatih tinju naga berdaulat, itu akan jauh lebih cepat dengan bantuan monumen ini. Dia menempatkan monumen itu ke alam rahasia di dalam kotak pedang sebelum berkumpul dengan Mu Chuan 1 jam kemudian. Ketika mereka kembali ke sekte, Mu Chuan menyingkirkan Mu Suekin dan Chen Ling sebelum menoleh ke Lin Yun, kamu ikut denganku. Ada apa? Lin Yun bertanya. Ketua sekte ingin bertemu denganmu. Mu Chuan memimpin jalan dan segera tiba di aula utama dengan Mu Suan Kong sudah menunggu di sana. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia melihat sedikit perubahan pada ekspresi Mu Suan Kong, dan dia langsung tahu bahwa yang terakhir mungkin merasakan perubahan pada niat pedangnya. Aku sudah membawanya ke sini. Kalian bisa bicara di antara kalian sendiri. Aku akan pergi dulu. Mu Chuan menghela nafas, menatap Lin Yun sebelum dia pergi. Indra tajam Lin Yun menangkapnya, dan dia langsung tahu bahwa pertemuan ini tidak akan sederhana.